Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca yakni sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama besar di negeri kita ini, yakni Profesor Dr. Hamka atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka. Sebuah buku yang berjudul Sejarah Umat Islam Pra-kenabian hingga Islam di Nusantara. Buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Press. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama Jumadil Awal 1437 Hijriah bertepatan bulan Februari 2016 Masehi. Buku ini terdiri beberapa bagian. Ini bagian pertama dengan beberapa bab. Ini bagian kedua, juga ada beberapa bab. Ini bagian ketiga, ya, juga terdiri beberapa bab. Ini bagian keempat, terdiri atas 4 bab. Ini dan ini bagian kelima. Terdiri atas 5 bab. Ini bagian ke-6. Dan ini bagian ke-7, yakni dengan judul Perkembangan Agama Islam di Nusantara. Ada juga beberapa bab, saya akan membacakan di sini, yakni pada bab ketiga dengan judul Tersebarnya Agama Islam di Negeri-negeri Melayu. Pada poin ke-6 kesimpulan, yakni pada halaman 507. Ini halaman 507. Poin ke-6 kesimpulan. Teranglah dari fakta sejarah bahwa telah datang utusan dari tanah Arab ke Pulau Jawa sekitar tahun 675 Masehi dan melawat ke negeri Kalingga dan pulang kembali setelah memerhatikan betapa besarnya pengaruh agama Hindu di negeri itu, sehingga taktik penyiaran agama Islam ke negeri-negeri Melayu tidak perlu dijalankan dengan kekerasan, melainkan menurut kehendak agama Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. Teranglah bahwa pada tahun 684 Masehi telah ada koloni orang Arab di Sumatera Barat. Teranglah bahwa sejak abad ke-9 telah banyak dibicarakan nama-nama pelabuhan di negeri-negeri Melayu. Malah ada yang memberi arti tanah genting kera, ada yang memberi arti kedah, dan paling akhir ada yang memberi arti kelang. Teranglah bahwa sampai abad ke-15 sebelum muncul bangsa Portugis, perniagaan di lautan Hindia sampai ke Tiongkok melalui pulau-pulau Melayu adalah seluruhnya pada tangan orang Arab. Bahkan Alfonso di Albuquerque ketika hendak menyerang Malaka dan dalam petualangannya
membuat pusat perniagaan di Goa memakai petunjuk jalan orang Arab. Jatuhnya Baghdad karena serangan bangsa Mongol Tartar pada pertengahan abad ke-13 menyebabkan pindahnya pusat kegiatan Islam ke Mesir pada tangan raja-raja Mamalik. Kepindahan kegiatan ini menjadikan pantai-pantai Laut Merah lebih hidup perhubungan lautnya daripada pantai Basrah, sehingga lebih mudahlah pelayaran menuju negeri-negeri Melayu dan mendapat perhatian dari Syarif Mekah tentang penyebaran Islam yang lebih giat. Selanjutnya sultan-sultan di Samudra Pasai memakai nama sultan-sultan Mamalik di Mesir, seperti Al-Malikus Saleh. Sultan pertama diambil dari nama Al-Malikus Saleh Ayyub, pembangun kerajaan Mamalik yang pertama. Sultan kedua adalah Malikus Zahir, seorang sultan yang teguh mengembangkan Islam dan menganut mazhab Syafi'i. Nama dari Sultan Mesir yang kedua adalah Al-Malikus Zahir Baibars. Seorang lagi memakai gelar Al-Malikul Mansur, mengambil sempena dari gelar Raja Mesir Al-Malikul Mansur Qalawun 1279 sampai 1290 Masehi. Raja-raja Pasai sezaman dengan permulaan kerajaan Mamalik di Mesir. Kemudian pada tahun 1453 pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah Malaka, jatuhlah kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih atau penakluk. Dari sebab itu tertutuplah jalan perniagaan bangsa-bangsa Eropa, terutama mencari rempah-rempah, sehingga rempah-rempah di Eropa menjadi sangat mahal harganya. Kemudian dicarilah jalan lain ke India. Pada tahun 1486 sampailah Bartolomeus Dias di ujung Afrika Selatan, dan karena kerasnya angin di sana, dinamakannya Tanjung itu Tanjung Topan. Nama yang buruk itu ditukar oleh Raja Portugis menjadi Tanjung Pengharapan yang baik, karena ada harapan mencapai Hindia. Meskipun Islam mendapat laba kala menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Islam ditimpa kemalangan karena jatuhnya kerajaan Islam paling akhir di Spanyol, yaitu kerajaan Granada pada tahun 1492. Pada tahun itu juga Raja Ferdinand dari Kastilia dan Ratu Isabella dari Aragon memberi bantuan bagi Columbus untuk perjalanan mencapai Hindia. Ternyata benua Amerika lah yang ia temukan. Pada abad ke-15, meskipun peranan pelayaran telah jatuh ke tangan Portugis, kegiatan Islam telah tumbuh di Hindustan. Kerajaan Bani Tughluk dari keturunan Turki telah bertahta di negeri Delhi. Meskipun dari jalan laut orang Arab tidak mendapat peluang luas selama akhir abad ke-15. Mereka menempuh juga jalan darat. Mereka telah mendapatkan pangkalan Islam yang kuat untuk bertapak, yakni pertama kerajaan Pasai di Aceh, dan kedua kerajaan Islam Malaka. Pada zaman Pasai dan Malaka, saudagar-saudagar Islam dari Arabia dan ulama-ulama Islam disertai oleh saudagar-saudagar dari Persia, Delhi, Malabar, dan Coromandel pun datang mengadu untung, baik dalam keuntungan duniawi, terutama sekali dalam keuntungan ruhani. Pada permulaan abad ke-16 sebagai ganti Malaka berdirilah kerajaan Aceh di Sumatera dan kerajaan Demak di Jawa, disusul oleh kerajaan Banten. Kerajaan-kerajaan itu berjuang melepaskan perniagaan Indonesia dan pulau-pulau Melayu dari kungkungan Portugis. Hubungan dari tanah daratan Hindustan atau dengan Persia, apalagi dengan tanah Arab, berjalan lancar. Bukan saja dari Mekah, ulama-ulama Islam datang, bahkan juga dari Turki. Sebaliknya orang-orang Melayu sendiri pun mengembara ke sana. Kemudian bertambah hilanglah kesukaran hubungan itu setelah masuk abad ke-17. Raja Mataram atau Banten atau Raja Aceh telah mengirim utusan ke Delhi, Turki, dan kepada Syarif Mekah.
Kadang-kadang memohonkan pengesahan gelar sultan karena hendak mengambil berkah dari pengakuan Syarif di Mekah. Padahal sudah dimaklumi bahwa sejak abad ke-16 Syarif Mekah tidak berkuasa apa-apa lagi karena telah di bawah naungan kerajaan Turki dan sebelum itu di bawah naungan Mamalik. Sejak abad ke-17 mulailah datang pengembara dan penyebar agama Islam dari Hadramaut, dan mulai pula banyak orang negeri-negeri Melayu berhaji dan menuntut ilmu ke Yaman, Hadramaut, Mekah, Madinah, Syam, dan Mesir. Seorang di antara ulama besar Islam dari Sulawesi yang masyhur dalam ilmu tasawuf ialah Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Ia menuntut ilmu sampai ke Aden, Yaman, Mekah, Madinah, Syam, dan sampai ke Turki. Pada masa itu pula Sultan Agung Tirtayasa menitahkan putranya Sultan Haji untuk naik haji sambil menambah pemandangan ke Istanbul. Hubungan negeri-negeri Melayu dengan Arab telah lama ada. Menurut bukti-bukti yang kami kemukakan, hanya terkendur sementara saja, yaitu pada penghujung abad ke-15 sampai pada awal abad ke-16. Dengan demikian, tidak pula lah kita memungkiri betapa besar jasa pemeluk Islam yang bukan Arab, terutama pada abad ke-15. Hubungan ke sana amat lancar. Bukan saja orang Arab yang berniaga atau mengajarkan Islam ke negeri-negeri Melayu, bahkan amat penting pula peranan orang Islam yang datang dari Persia atau Hindustan juga Tiongkok. Jasa Kang Hong pun, utusan Kaisar Tiongkok, duta besar keliling dan berkuasa penuh, lagi Laksamana yang memeluk agama Islam turun-temurun bermazhab Hanafi. Ayahnya haji, ibunya haji. Bukan sedikit pengaruhnya dalam memperkuat Islam di negeri-negeri Melayu. Ulama Syiah pun ada datang kemari, terdapat kuburannya di Aceh. Akan tetapi kedatangan ulama-ulama Syiah pada abad ke-15 tidaklah dapat menggantikan kedudukan mazhab Syafi'i atau Ahlu Sunnah yang telah menjadi mazhab resmi sejak kerajaan Pasai pada abad ke-14. Bahkan sebelumnya, dan menjadi mazhab resmi pula dari kerajaan Malaka. Sebab di samping ulama-ulama berpaham Syiah dari Persia, tidak kurang pula datang ulama Syafi'i dari Persia pula. Asy-Syayyid Asy-Syarif Asy-Syirazi yang diangkat menjadi qadhi besar oleh Sultan Al-Malikuz Zahir di Pasai. Tidaklah ia akan dapat mencapai pangkat agama setinggi itu kalau ia bukan bermazhab Syafi'i, yakni apabila mengingat dalamnya jurang antara Sunni dan Syiah. Terutama pada waktu itu, sebab di Iran sendiri sebelum kerajaan Syafawi permulaan abad ke-16 masih banyak ulama berpaham Sunni. Di antaranya ialah Abu Ishaq Asy-Syirazi yang juga orang Iran, dilahirkan di Syiraz. Bukanlah ia orang Syiah tetapi bermazhab Syafi'i, 1002 sampai 1083 Masehi. Ia adalah guru dari Imam Al-Ghazali. Ia adalah pembangun dari Madrasah Nizamiyah. Memang didapati kuburan ulama Syiah di Pasai, tetapi di samping itu didapati pula kuburan seorang ulama Sunni keturunan Khalifah Bani Abbas, yaitu Al-Amir Muhammad Ibnu Abdul Qadir, keturunan Khalifah Al-Mustasir Al-Abbasiyah, yaitu Khalifah yang nomor 2 dari yang penghabisan, Al-Mustasin, yang meninggal di Pasai pada 23 Rajab tahun 822 Hijriah, bertepatan 15 Agustus 1419 Masehi. Dengan ini dapatlah disimpulkan bahwa mazhab utama sejak permulaan ialah mazhab Syafi'i dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab pegangan yang umum daripada orang Arab dan keturunan Arab di pantai Malabar, Coromandel. Sangat dalamnya pengaruh mazhab Syafi'i menjadi bukti yang tidak dapat diabaikan sebagai pelopor utama dari penyiaran Islam di negeri-negeri Melayu ialah orang Arab. Di samping itu ada pula orang Iran, baik yang menganut paham Sunni maupun yang Syiah.
sehingga tinggal bekas-bekas adat istiadat dan kebesarannya, tetapi tidak menjadi kepercayaan dasar. Ketika orang Portugis telah masuk, dibawanya juga orang-orang Sipahi yang berpaham Syiah. Mereka merayakan tabut Hasan Husin di pesisir Sumatera Barat. Ditemukan juga bekasnya beberapa masa kemudian. Sehingga kalau ada orang bertabut di Pariaman, Padang Panjang dan Bengkulu, yang menjadi pawang tabut itu ialah keturunan-keturunan Sipahi. Catatan kaki 42, ketika terjadi gempa bumi di Padang Panjang pada tahun 1926, telah meninggal ditimpa kecelakaan itu pawang tabut di Padang Panjang bernama Sigaburan, yang disebut oleh penduduk Padang Panjang orang Sipai. Sejak itu tidak ada lagi perayaan tabut di Padang Panjang. Anak-anak di Gaburan pun tidak melanjutkan tabut itu lagi. Adapun kalau kita hendak mengemukakan beberapa pengaruh adat istiadat kebiasaan Persia di negeri-negeri Melayu, haruslah yang demikian itu kita sambungkan pula pada pengaruh Iran atau Persia di negeri Islam yang lain. Bahkan di Turki, pengaruh ajaran Imam Ghazali orang Iran dan Abdul Qadir Jailani orang Iran, Ibnu Sina orang Iran, bukanlah di tanah-tanah Melayu saja, bahkan di seluruh dunia Islam. Kalau dipandang dari segi tasawuf, filsafat, kesenian dan kebudayaan, tidaklah layak kita mempersempit pengaruh bangsa Iran dalam pertumbuhan Islam di tanah-tanah Melayu saja. Akan tetapi lebih luas dari itu. Ia meliputi sampai seluruh dunia Islam, sampai ke tanah Arab sebelah barat atau Maghribi, hingga pada zaman kejayaan Islam di Spanyol. Semoga bermanfaat.